refleksi akhir tahun nih. Kalau kamu Rip, apa yang perlu kamu refleksi di tahun ini, tahun 2025 ini? Dari 100% yang ingin dicapai, kira-kira berapa persen yang tercapai? Di tahun ini? Ya, tahun. Kira-kira goals yang mau dicapai itu ditulis nggak? Mengurutkan harus apa dulu gitu kan. Taunya goal aja, tapi nggak perlahan-perlahan. Jadi ibarat misalnya manusia ini bisa nggak makan mobil? Bisa, asal dipecah. Kuasamu, tukar wawasan, tambah ilmu. Oke. Siapa yang mau diramal ini? Mau diramal Rip? Ya, ramalnya pakai tarot, masa pakai remi. Ya bisa aja sih. Nah kalau profesional ini. Tapi memang ada ngeramal pakai rem? Ada. Khusus. Kalau belum tahu ilmunya jangan coba-coba. Wah, Masya Allah. Ya, kebetulan kita kan kelas tamu ini lagi apa istilahnya? Apa? Bingung sendiri dia. Road to ya. Kelas tamu Road to Samboja. Jadi kita vacation di sini. Camping tepatnya di pantai apa ini namanya? Teluk Pemedas. Teluk Pemendas. Ya malam seperti ini malam minggu ya. Tentunya padat. Tadi beberapa tempat sudah kita datangi dan kondisinya lumayan padat. Dan di sini kita dapat tempat yang bersih, enak, tenang, dan benar-benar dingin ini. Makanya kayak kayak pedagang villa semua. Kayak penjaga villa semuanya ya. Ya, Tapi ngomong-ngomongan liburan tahun baru kan. Liburan akhir tahun. Menjajakan. Ya. Ya. Ya ngomong-ngomong sih. Bener juga ya. Iya. Ini kan tahun baru ya. Sorry. Ini akhir tahun. Wish. Jadi akhir tahun seperti ini nih tentunya kalau manusia atau seorang pengusaha dia akan melakukan namanya evaluasi ya. Seperti juga sekolah ada rapat akhir tahun, rapat kenaikan kelas atau rapat pertengahan semester itu tujuannya evaluasi. Dan hampir semua sistem itu sama evaluasi ya. Begitu juga manusia. Tentunya manusia itu ada yang namanya muhasabah kalau kita dalam Islam. Kalau bahasa modernnya apa? Refleksi ya. Pijet bukan ini? Pijet. Refleksi akhir tahun. Menurut kalian refleksi akhir tahun nih. Kalau kamu Rip, apa yang perlu kamu refleksi di tahun ini, tahun 2025 ini? Pribadi ya. Kalau menurut pribadi aku lebih harus memperbaiki konsistensi sih dalam hal apapun. Contoh resolusi tahun-tahun sebelumnya tuh banyak yang nggak tercapai karena konsistensi yang nggak bisa dijaga. Oh, oke. Ya. Konsistensi yang awal-awalnya meledak, semangat, olahraga. Tapi sempat olahraga kan? Ya, awal tahun doang. Tahun doang ya. Maka di status tulisannya New Year, New Me. Wow. Sekalinya cuma beberapa bulan doang olahraganya. Begitu juga ibadah, belajarnya juga cuma meningkat di awal-awal, habis itu turun. Yang perlu diperbaiki ya itu tadi, konsistensi, menjaga konsistensi, menjaga kalau bahasa ya itulah konsistensi lah. Dari 100% yang ingin dicapai, kira-kira
berapa persen yang tercapai Di tahun ini. ya tahun ini? Mungkin ada 100 keinginan, goals yang mau dicapai, yang sudah sampai pada targetnya itu kira-kira berapa persen? Cukup sedih ya. Cukup sedih ya. Sudah di akhir tahun begini, kayaknya kecil banget deh. Di bawah 20% kayaknya. Di bawah 20%. Dikit banget. Tapi lumayan sih kalau orang bisa mengukur itu dan menyadari itu. Yang repot adalah ketika kita nggak punya goals gitu, kita nggak punya tujuan, dan kita pun setelah punya goals kita nggak ngerti untuk Mencapainya. mempresentasikan itu, berapa Ya. yang berhasil, berapa yang enggak. Betul, keren sih. Kalau Ikam, Del? Apa yang Pokoknya di perlu dimuhasabah pada tahun ini? Ini benar-benar evaluasi. Nih. Iya, evaluasi. Kita evaluasi nih. Apa ya? Ya alhamdulillah. Sebenarnya kalau keterima pekerjaan baru itu kan dari tahun lalu ya. Ya, ya. Cuman kan mulai bekerjanya di tahun ini, di pertengahan tahun. Ya goalsnya alhamdulillah tercapai seperti itu. Kalau tadi bilang berapa persennya, 50% kan, karena masih seiring berjalannya waktu, masih pembelajaran lah, masih belum tahu. Memang benar-benar jujur hektik banget kerjaan, karena mungkin awal Masih bekerja baru ya, ya, masih baru. Adaptasi, terus juga ya mulai mencoba hidup yang lebih baik lah, mulai dari kesehatannya, walaupun masih susah sih sebenarnya, masih kadang ya insomnia tengah malam, jam 3 baru bisa tidur, kayak gitu ya. Kalau dibilang ya 50% lah sudah tercapai. Mungkin ada beberapa yang belum tercapai, yang sudah dijalankan dari kayaknya akhir apa namanya? Akhir tahun lah, mulai Desember, September. Nah, pertanyaannya gini. Kira-kira goals yang mau dicapai itu ditulis nggak? Gimana? Atau cuma sekedar pikiran gitu? Untuk saat ini aku nggak nulis. Dulu pernah juga nulis, tapi juga nggak tercapai. Mungkin cuma ditulis goalsnya, tapi nggak dirinci. Benar. Ya. Jadi nggak maksimal, kita nggak bisa mengurutkan harus apa dulu gitu kan. Taunya goal aja, tapi nggak tahu harus kemana, harus dimulai dari mana gitu. Kalau ada visi, goalsnya, misi itu kan cara mencapai visi tadi ya. Kalau Ikam, Dal, ditulis nggak itu? Nggak pernah. Nggak juga. Berarti Ya, keinginan ya, gitu ya? keinginan aja lah. Keinginan, apalagi kalau terakhir kan ya pengen ada apa namanya ya, sudah mulai Apa itu? ngurang-ngurangin lah. Ya maksudnya hidup sehat lah, lebih hidup sehat. Lebih hidup sehat ya? Oke. Walaupun belum bisa sih. Tapi berupaya terus. Berupaya. Oke, yang penting niat masih ada. Betul. Nah, ini Mas Gus nih. Kalau Mas Gus, gimana untuk muhasabah akhir tahun ini? Spesial ini. Ya, Apanya biasanya? Pakai berapa telur. persen target yang sudah tercapai dan lain-lain? Ya karena kalau kita lihat sepertinya udah semua ya. Tercapai semua ya. Sudah makmur banget ya. Sudah di atas langit. Iya. Kita ini Ratikwara. Tapi kita nggak tahu kata Sawang Sinawang ya. Nah, itu. Itu racun dari aku itu. Iya, betul. Kita mungkin bisa aja melihat seseorang itu dari luar, tapi kita nggak tahu. Nah, kalau Mas Gus sendiri gimana pandangannya? Aku tipe orang yang mungkin beda dari dulu, dari mungkin Yusuf yang dulu sama sekarang tuh beda ya. Kalau dulu itu penuh dengan plan, semua itu rinci, Tertata. detail. Ya. Kalau plan itu kalau bisa disusun tuh A tuh sampai Z gitu. Ada plan A, B itu sampai Z gitu. Jadi plan A nggak jalan sudah siapin plan B nggak jalan siapin plan C dan seterusnya.
Tapi perjalanan di dulu itu kan pernah sama Tuhan itu dihancurin semuanya. Tuhan Sampai yang Z itu, hancurin. takdir, apa ya bahasanya? Ya Tuhan tidak merestui Ya. kemauan. Kalau kata di video sebelumnya kan, kalau kata Pak Imam itu manunggaling kawula Gusti itu karepku, kemauanku dan kemauan Tuhan itu sama kan gitu. Geng. Nah itu nggak sejalan ternyata, kemauanku dengan kemauan Tuhan itu Gak sinkron. nggak sinkron. Tuhan ngasih yang terbaik menurut Tuhan, tapi Maunya nggak beda. masuk dalam plan gue ini gitu nah. Jadi merefleksi dari itu, sekarang itu aku lebih cenderung kepada ya mensyukuri apa yang ada aja gitu. Jadi kalau bisa jadi ya nanti kalau orang lain mungkin ya kayak tadi yang lain punya plan, punya goals, punya. Aku kayaknya sekarang cenderungnya udah ngalir aja. Ngalir tanpa hal-hal target yang mau dicapai setiap tahunnya. Ya kalau rinci detailnya ada sih pasti ya. Cuman kan kalau mau di floor kan kayaknya kurang pas juga Nggak, gitu. rata-ratanya aja misalnya sama seperti yang tadi ya. Dari 100% berapa yang tercapai, berapa persen yang Ya, tercapai? di tahun ini. Mungkin sekitar 70%-an ada kayaknya. Wih, alhamdulillah ya. 70%-an ada. Cuman kalau kita floor detail kan kayaknya kurang pas juga. Enggak. Kita di sini bukan floor detail. Artinya pemirsa tuas tamu pada dasarnya setiap manusia itu ada yang hidup berjalan. Ya sudah, dia nggak punya plan itu ada. Ada juga yang punya plan terperinci, ada juga yang seperti Mas Gus tadi. Plannya punya tapi apa ya? Tetap disyukuri aja. Ya, seperti apapun itu yang nyampe ataupun enggak ya syukuri aja gitu. Ya. Kita tetap masih punya rencana itu tetap. Contoh ya sebagaimana kita kerjaan itu kan sebelum kita bekerja kita ngajukan rencana kegiatan kerjaan Benar. apa aja. Benar. Tetap rencana itu kita susun di awal tahun. Tapi nanti berjalan ataupun enggak ya kita happy aja lah gitu. Benar. Tapi tapi kalau yang 70% tadi yang kau bilang itu, apakah memang kamu merencanakan apa nggak ada rencana sama sekali, ya bersyukur aja kalau nanti ini? Direncanakan cuman gak kayak dulu lah. Kalau dulu detail banget Ya. aku. Dulu detail banget asli. Mungkin parah lah ya, terlalu parah mungkin. Detail banget. Jadi plan A, plan B, plan C itu udah dipikirin duluan. Ya bahasa lainnya mungkin sudah mendahului ya wayang itu seakan-akan pengen jadi dalang gitu nah. Gitu. Wayang itu kan kita tinggal jalan genepi laku kan maksudnya gitu kan. Oke. Gitu. Tapi sebenarnya sedetail itu kan bagus juga menurutku ya. Jadi kita bisa nyicil nih perlahan-perlahan. Jadi ibarat misalnya manusia ini bisa nggak makan mobil? Bisa. Asal dipecah. Mobil tuh dicincang-cincang halus-halus, dimakan kecil-kecil. Ini contoh ibarat. Iya, benar. Suatu berat saat ini. pasti bakal Bagus habis ini. juga itu mobil. Kan ibaratnya seperti itu. Tapi itu misalnya kita gambarkan ya, visualisasikan sebuah rencana itu kita detailkan lagi ke bawahnya mungkin ya seperti itu ya. Nah tapi kalau cuma terlaksana di atasnya saja yang maksudnya secara gambaran tapi detail ke bawahnya nggak terlaksana semua, apakah? Ya harusnya detailnya dulu dong kan yang terlaksana. Misalkan ini aku punya target akhir tahun aku harus ngumpulin 100 juta pertama misal. Berarti dalam 100 juta pertama di akhir tahun ini aku harus bagaimana nih? Dibagi nih sebulannya berapa, perharinya berapa, kan bisa begitu kan. Menurutku tuh kalau misalnya dirinci, harusnya sih kita bisa sih. Cuman mungkin salahku dulu itu karena merasa sudah terlalu keras memikirkan semuanya. Jadi ketika itu gagal tuh kecewanya minta ampun. Itu. Mungkin bukan berarti nggak ada ya, tapi lebih ada, tapi di bawah santai gitu maksudnya. Kalau sekarang gitu, Jadi nggak yang kayak dulu dipikirin plan A, B, C sampai Z gitu, nggak lagi. Tetap plan A, B, C cukup, udah nanti
berjalan alhamdulillah, enggak ya sudah disyukuri aja. Berarti nanti belum waktunya sekarang, bisa jadi tahun depan, bisa jadi tahun depannya lagi gitu. Kalau kamu Rip, misalnya nggak berjalan tuh, misalnya ada yang nggak berjalan, tuh ada rasa apa ya, kecewanya tuh besar banget atau enggak? Ya tadi tergantung sama keinginan kita sebesar apa kan. Kalau besar banget, pasti kita bakal kecewa kan. Terlalu berharap sama tujuan kita, tapi kemampuan kita nggak sampai di situ, pasti ada rasa kecewa. Ya wajar manusiawi ya. Tapi kalau aku sekarang nggak tahu ya kebalikan dari Yusuf sih. Kalau dulu tuh, ya bahasanya tuh ngeflor gitu aja lah. Ya bersyukur, tahun ini dapat, nggak dapat ya bersyukur gitu. Tapi nggak ada yang hasrat menggebu-gebu lah. Beda dengan kayak tahun ini, mungkin kalau tahun ini karena ada sesuatu hal yang baru yang tercapai, ya itu yang harus dikerjain dulu. Ya, Kayak gitu sih. ya menurutku sih semua di antara kita itu menjalani proses itu. Tapi nanti bedanya mana yang duluan. Gitu aja. Mungkin bisa jadi aku lebih dulu jalani itu gitu ya. Nanti kalau Padel mungkin sekarang baru jalani itu. Dulunya ngefloor aja gitu. Jadi dua fase ini kupikir semua orang pasti jalani. Tapi nanti tinggal porsinya nanti siapa yang duluan gitu. Dan itu pikir nggak ada yang masalah sih. Ya. Semuanya nggak ada masalah. Jadi kalau dalam ilmu manajemen itu kan sekurang-kurangnya itu ada 4 fungsi dari manajemen. Yang pertama ada yang namanya planning. Planning itu kan perencanaan. Bagaimana kita misalnya dalam perusahaan, kita harus pandai merencanakan. Karena kalau kaidahnya gini, suatu keburukan yang termanajemen dengan baik akan mengalahkan kebaikan yang tidak termanajemen dengan baik. Begitu juga sebaliknya. Ya, berarti pentingnya manajemen tadi. Jadi ada yang namanya planning. Planning itu kita ngeplan, kita merencanakan sesuatu. Dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita harus punya namanya plan. Kita seperti podcast ini kan kalau nggak ada plannya nggak bisa. Kapan tag-nya, kapan ngeditnya, kapan tayangnya. Yang kedua, setidak-tidaknya itu ada yang namanya controlling. Controlling itu bagaimana kita mengontrol supaya rencana ini bisa sampai pada tujuan. Kita kontrol itu. Kemudian ada yang namanya planning, controlling. Actuating dulu. Ada macam-macam ya, ada actuating, macam-macam sebenarnya. Tapi kalau yang saya sampaikan ini sekurang-kurangnya ada 4. Kalau fungsi manajemen itu banyak sebenarnya. Ada yang namanya organizing misalnya. Kalau dalam organisasi, actuating bisa juga. Kalau organizing itu kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, kalau tim kita seperti ini kan ternyata ada kelebihan ngedit, yang punya kelebihan untuk mengedit. Ada kelebihannya untuk mencari narasumber misalnya. Ada kelebihannya untuk update, macam-macam ya. Itu kita harus pandai menempatkan itu. Dan yang terakhir dan ini yang paling pentingnya, semua fungsi manajemen itu pentingnya adalah evaluasi yang seperti kita lakukan ini. Terus kalau dalam Islam gimana? Kalau menurut saya dalam 1 tahun Allah itu sudah mengajarkan kita. Seperti ketika Ramadan puasa. Itu kan terplanning itu setiap tahunnya. Dalam 1 hari 5 waktu, sekurang-kurangnya. Dalam sepertiga malam misalnya ada yang namanya Qiyamul Lail, ada yang namanya tahajud. Semua itu menjadi dasar bahwa hidup itu kita harus punya plan. Kenapa kita harus punya plan? Karena manusia itu setidak-tidaknya dia harus punya trigger ya. Apa yang menggerakkan dia untuk mencapai sesuatu. Kalau nggak ada plan memang nggak bisa. Nah itu pentingnya. Dan di akhir tahun ini yang seperti tadi di awal kita bahas, yang namanya evaluasi. Dan saya yakin kawan-kawan pasti mengevaluasi itu. Ternyata Arif sekitar berapa persen tadi sudah tercapai, Fadel begitu, dan Yusuf pun begitu. Tapi pada intinya adalah perencanaan itu sangat penting. Sangat penting. Kalau tanpa perencanaan yang matang, seperti kaidah yang tadi, keburukan itu bisa akan menang dari kebaikan kalau kebaikan tadi tidak direncanakan dengan baik, sementara keburukan direncanakan dengan baik. Masya Allah. Seperti itu. Kalau Bapak sendiri berapa persen? Ini 20, Iya. 50, 70 meningkat 100% berarti. Bisa jadi. Baru sebenarnya gini ya, kalau ditanya berapa persen, kalau saya persen-persenkan sebenarnya sekitar
80%. Nah, Wes, naik kan? Betul kan? Biasa. Dikit lagi tebakan murid. Memang Ada Abang nggak Ida yang tuh begitu. yang tidak tercapai? Ada. Iya. Kecewa nggak? Kecewa. Tapi ketika kecewa itu ada satu kalam dari Sayyidina Ali itu yang saya ingat. Seperti gini. Ketika Sayyidina Ali itu ditanya, bagaimana sih cara kamu itu mengenal Tuhan? Gitu. Sayyidina Ali menjawab, ketika keinginannya tidak tercapai. Kok bisa? Iya, berarti ketika keinginannya dia tidak tercapai, dia menyadari bahwa ternyata ada yang mengatur semua ini. Bahkan kalau dalam bahasa cinta Tuhan itu, yang tidak terjadi itu yang terbaik kan. Cuma kadang-kadang kita itu nafsu kita itu yang kemudian menganggap bahwa sudahlah ini gagal, kita stres dan lain-lain. Padahal semua itu adalah bentuk kasih sayang Tuhan, terjadi ataupun tidak. Ya. Ya, masuk. Wayang mencoba jadi dalang tuh gitu kan. Kita ini manusia tapi mencoba untuk menjadi Tuhan, Ya. mengatur semuanya. Ngatur. Nggak bisa. Tapi boleh nggak sih, misalnya kita berangan-angan atau yang memiliki sesuatu hal yang diinginkan tuh, tapi kalau dalam bentuknya tuh mustahil gitu. Misal, saya mau jadi presiden, wah contoh. Ya bagi saya sih mustahil, cuman kan boleh nggak sih kita berangan-angan seperti itu? Boleh, asal lu nggak berangan-angan jadi Tuhan aja. Boleh aja, apa yang kita nggak boleh? Kalau menurutku lah ya, setidak mungkinnya keinginan kita itu kita boleh asalkan masih dalam kapasitas keinginan kita sebagai manusia. Ya, benar. Panjang angan-angan mungkin ya nggak boleh ya. Istilahnya, itu benar. panjang angan-angan. Maksudnya gimana? Panjang angan-angan tuh ya itu tadi, kita tuh nggak ngukur diri, ya kayak nggak kerja tapi pengen kaya. Nah iya, maksud gua Nah, itu yang panjang itu benar, angan-angan benar. itu kan. Ya, itu Tapi benar. kalau kayak kamu nih sekarang dengan pekerjaanmu, dengan effortmu, terus kemudian kamu menuju titik jadi presiden itu kamu lakukan step by step, ya itu kan berarti bukan panjang angan-angan kan gitu. Ya. Tidur aja pengen kaya, ada, tapi kan dari 28 juta penduduk Indonesia itu belum banyak tentu deh ada kita satu temuin gitu. seperti itu ya. Ya. Orang pesugihan aja ada kerjanya masih kok. Ya kecuali drama Cina ya tiba-tiba dapat Nah, itu. lotre gitu, bisa ngelihat Iya, namanya kayak bisa gitu. ngelihat apa barang-barang antik Maksudnya tiba-tiba. angan-angannya kayak gitu, tahu-tahu papasan sama anak CEO gitu. Ya sama juga aku dengar dari Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid itu. Dia bilang hidayah dicari nggak? Ya dicari. Lo rezeki aja kita cari apalagi hidayah. Ya. Seperti itulah. Jadi benar kata Yusuf. Yang nggak boleh itu panjang angan-angan. Kalau cita-cita boleh. Kalau kata Soekarno itu kan gantungkan cita-citamu setinggi langit. Andai pun kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Gitu. Wah, Masya Allah. Biasa. Quotes lagi. Malam hari ini. ini. Ada bintang ya? Ada bintang. Bagus. Sama panjang tangan sih kayaknya nggak boleh juga ya. Oh panjang tangan juga nggak boleh. Kalau buat kiper enggak apa-apa tuh. Kalau tangan panjang nggak apa-apa, panjang tangan ya nggak boleh. Tapi Wah. kira-kira ya, misalnya gini, kalimat aku ingin berubah. Kira-kira seingat kalian, kapan pertama kali kalian ucapkan itu? Mungkin 2010 mungkin ya. Setelah lulus SMA misalnya, aku ingin berubah nih. Kayaknya kalau lulus Enggak deh. SMA masih belum berpikir begitu deh. Belum ya. Ingat nggak Masih asik pertama kali? main tuh. Berubah. Kita sadar tuh pada titik kesadaran bahwa aku nggak bisa gini-gini aja. Aku mau berubah. Aku mau Biasanya titik terendah tuh. olahraga, misalnya aku mau rajin ibadah, aku mau bekerja dengan giat lagi, mengatur semua kehidupanku, aku mau berubah. Kira-kira kapan pertama kali kalian ucapkan kalimat itu? Emang pernah? 10 tahun yang lalu? Oh, kayaknya aku nggak pernah deh. Nggak pernah? Oh, keren ya berarti. Ya maksudnya berubah ya setiap tahun mungkin ada momennya, tiap hari aku pengen berubah, aku pengen berubah. Nah itu, Itu aja sih, cuman nggak yang konteksnya harus benar-benar dijalankan sih kayaknya nggak. ya itu, maksudnya Hanya kali pikiran sesaat lah bahas. ngerasa, jadi saya nggak tahu, saya lupa dengar dari mana ini. Jadi kalimat ingin berubah mungkin saja kita sudah ucapkan itu 10 tahun yang lalu. Dan Ya. setiap tahun bahkan kita akan mengulang,
aku tahun depan ini mau berubah gitu. Tapi nggak ada perubahan. Tapi setidaknya kalimat itu merupakan kalimat kita sadar, kita menyadari bahwa kita itu manusia yang ingin melakukan perubahan. Ya. Maksudnya gini, contoh yang lain ya, beda seperti kalimat tadi. Kalau orang banyak dosa itu, ketika dia bangun pagi, yang dia anggap adalah catatan hari ini masih kotor kan, gitu ya. Gambaran kita lah, gambaran kalian gimana? Aku punya dosa, besok pagi aku bangun, aku masih berdosa. Catatanku hari ini sudah hitam. Padahal setiap kita bangun pagi hari itu, catatan kita itu belum kotor. Cuma karena ingatan masa lalu kita yang aku ini banyak dosa, sehingga kita anggap besoknya masih berdosa, artinya apa? Hari ini itu belum berbuat dosa gitu. Yang dosanya yang sebelumnya, bukan yang hari ininya. Jadi nggak ada yang namanya pintu tobat tertutup, kecuali nafas itu sudah dicabut. Kalau aku sendiri, momen paling ingat untuk oke, aku nggak boleh gini lagi deh. Itu 9 tahun yang lalu, 9 atau 10 tahun yang lalu sih memang. Setelah menikah, ya ada titik terendah. Oke, ini udah, memang waktunya harus berubah. Ini sudah yang terakhir. Aku berusaha untuk menjauhinya. Menjauhi, nggak melakukan kesalahan yang berulang lagi, nggak melakukan kesalahan tersebut. Ya aku coba, walaupun mungkin masih ada kesalahan itu terulang, tapi kembali diingatkan lagi, kembali muhasabah lagi, mencoba untuk konsisten lagi. Itu sih paling teringat banget sih. Cuma nggak bisa aku jelaskan lah. Ya, nggak usah lah, itu identik. Terlalu Detail ya. tidak patut dicontoh mungkin ya. Tidak patut diumbar. Terus Nggak layak tayang. kalau resolusi tahun depan, Sob, gimana Sob? Hal Apa yang ya? mungkin bisa disampaikan nih. Ya buat podcast kita lah ya. Oh, pasti. iya. Wah, jawaban rusuk diambil nih, Rep. Itu harusnya benernya gimana Salah sih? juga aku duluan nanya ya. Harusnya gongnya ya. Iya. Oh gitu. Udah berarti terakhiran aja dah nanti dah. Cut lagi. Cut. Ya nggak usah di-cut, nggak apa-apa, terus aja. Ya sudah, lanjut aja. Nah, ya harapannya apa namanya, yang pertama harapannya untuk podcast kita tetap istiqomah, tetap kita jalankan terus sebagaimana niat awal kita bahwa kita membuat podcast ini tuh untuk sama-sama belajar. Tuh, sama-sama belajar, kitanya juga belajar, teman-teman mungkin barangkali yang berkenan, bersedia mendengarkan, nonton video kita juga sama-sama belajar. Nggak ada yang menggurui, semuanya sama-sama belajar. Jadi istiqomah itu, tadi bilang Arif juga kan, istiqomah ini berat memang. Konsistensi ini berat. Jadi ya mudah-mudahan kita tahun depan kita masih jalan terus. Amin. Terus dan seterusnya kita masih jalan terus. Itu terus kalau untuk pribadi apa ya? Kerjaan dulu mungkin ya. Tapi sebenarnya kerjaan nggak ada target apa-apa sih sebenarnya. Sudah mentok. Rasaku Sudah sudah mentok lah, masih Enggak. ada. Iya masih ada, cuman Ada waktunya memang. Untuk apa namanya, maksudnya untuk ambisi di kerjaan tuh kayak nggak anu gitu. Jadi ngalir aja. Ya jenjang karir itu tetap kita lalui, cuman ya sebagaimana waktunya datang aja gitu. Jadi nggak perlu terlalu keras dikejar lah. Dijalankan jadi pegawai yang baik aja udah cukup gitu. Nah, sangat baik ya bagus, cuman nggak perlu yang terlalu sana sini gitu, nggak perlu. Ya, intinya melakukan pelayanan dengan baik dan tidak korup kan. Baik, tuh. Iya, Dal. Resolusi 2026. nah, kalau bahas tentang tuas tamu sudah diambil. Udah diambil. Ya nggak apa-apa, diulang lagi kan nggak apa-apa, boleh aja. Atau kita samakan jawaban kita ya. Jawabannya sama. Ya nggak apa-apa. Berarti kan kita punya harapan yang sama kan gitu. Iya, berulang lagi dong bahasan. Nggak apa-apa. Ya kalau gitu yang boleh di-share deh.
Apa? Yang boleh di-share maksudnya? Yang boleh disampaikan. Tahu kamu ada yang ditutup. Pribadi. Iya Ya, dong, pribadi. pencapaian goals untuk tahun depan lah. Wah, banyak. Salah Keinginan satu apa, aja, Mas? salah satu aja yang umum aja lah Yang ya. bisa di-share. Bisa di-share. Yang bisa di-share. Sebenarnya belum bisa sih karena masih nggak sehat hidupku nih. Maksudnya ya ngerokok lah, begadang, insomnia itu kan. Jadi pengen ngubah itu karena nanti dampaknya akan besar. Salah satunya ya pastinya kan momongan ya. Ya, Karena sudah dari tahun lalu sudah mulai menjalankan program kayak gitu. Ya walaupun ya susahnya nih di Batangan ini agak susah nih. Rokok maksudnya. Harus di Bahaya kalau Batangan ini bahaya. bahaya nih, ini punya Enggak, ini larinya kemana bang nih? Bahaya kan nanti karena multi tafsir berkaitan nanti ini, Batangan multi ini. tafsir. Ya maksudnya rokok ini agak Kan susah. kalau aku belinya kan bungkusan nggak batangan soalnya. iya juga sih. Tapi kan ngisapnya Batangan. Iya juga sih. Masa sama bungkusnya ya? Ya itu sih maksudnya nanti kan jika hidup sehat, kemudian apalagi usia kan juga sudah Tua ya. tidak muda lagi. Gak mau Bukan betul tua, dibilang tua. Tidak muda lagi. Muda masih Ya kalau muda. kalau bilang Padli kan kalau sekarang kita ini meninggal dibilang Mati muda. Masih muda. masih muda. Kalau belum nikah, kalau belum nikah dibilang sudah tua nggak nikah ini. Gitu kamu. Bujang tua. Kalau belum nikah dibilang Belum bujang bujang tua. ya itu. Kalau sukses, wah sukses di usia muda. Wah, yes. Kalau nggak Jadi sukses, profesor aja di umur sekarang ini, profesor muda. Emang gitu memang. kalau nggak sukses, Ah, coba kamu ini sudah tua, coba lihat teman-temanmu tuh. Dibanding-bandingin. Iya, dibanding-bandingin. Rep, gimana Rep? Resolusi 2026. Wes, ini lebih berat ini kayaknya. wis, Ya masih ada kopi. pasti karena tadi pencapaian cuma 20%, pasti untuk melengkapi yang sebelumnya ya. Ah, ini diambil lagi jawabanku ini. Iya, iya, iya. Melengkapi yang sebelumnya yaitu pasti menjaga konsistensi, entah itu ibadah, kerja, semangat kerja, belajar. Salah satunya juga kesehatan. Karena banyak banget orang tua yang rela mati untuk anaknya, tapi nggak banyak yang rela hidup buat anaknya. Nah, itu. Artinya menjaga kesehatan, menjaga olahraga, Ya, ya. agar bisa terus mendampingi putra-putrinya sampai tua nanti, sampai mereka mandiri, seperti itu. Ambilkan rapot. Kalau Tuan Guru, Kalau saya sendiri sih sama seperti Arif, apa-apa yang belum tercapai. Apa yang memang itu yang terakhir gitu, ngumpulin dia. Konklusi aja deh. ya memang Baru gitu, nyampaikan. selalu terakhir. Yang pasti yang belum tercapai di tahun ini, insya Allah diusahakan di tahun depan. Baik itu dalam sisi pribadi ya, lahir batin, maupun hal-hal yang sifatnya pekerjaan dan lain-lain. Dan kalau tuas tamu kan sudah diwakilin nih. Kalau yang selain daripada itu yang bisa di-share itu adalah tahun depan tuh aku mau bangun rumah. Amin. Masya Allah. Mau punya rumah pribadi ya. Kalau ditanya gimana sih caranya? Belum tahu. Tapi gambaran tuh, keinginan tuh tahun depan bikin rumah. Seperti itu. Dan pernah saya sudah melakukan sifatnya itu, goalsnya ini, nulis, kemudian berhenti, kemudian mulai. Tapi untuk tahun ini itu sudah memulai untuk menulis apa yang aku inginkan. Dan setelah itu kita secara pribadi itu melakukan yang namanya afirmasi. Afirmasi diri, pagi-pagi bangun nih, lihat mandian dulu. Ketika kita buka mata tuh, itu kan kita berada di tengah-tengah lah ya, antara sadar dan tidur itu. Ya. Nah itu sebenarnya bagus itu di situ. Setelah itu bangun pagi, cermin, kemudian ucapkan
Sup ya. Pat, saya bahagia, saya hari ini bahagia, semua orang menyayangi saya, semua orang mencintai saya, semesta mendukung apa yang saya mau, seperti itu dilakukan. Dan itu memang afirmasi gak bisa cuma sekali. Ya. Ya itu, kalau hal yang bisa di-share, insya Allah tahun depan terjadi atau enggak, tapi saya pengen bangun rumah sendiri. Iya, Amin. Jaminkan ya semua ya. teman-teman selalu mendoakan. Betul. Anu banget ya, formal banget bahasanya. Oh, jadi aku nggak temanmu ini. Hah? Jadi aku bukan temanmu. Oh iya temanmu sih. Masya Allah. Lama sudah Cuma 18 tahun. saranku, jangan bangun rumah sendiri, pakai tukang aja Pak. Aku capek emang ya kan. Dari Enggak, rumahnya juga ya, sih. bikin bangun lah, bukan bangun kan. Ya, Kan dia Tapi nggak tidur. dirikan sholat bang berarti. itu kan rumahnya, Pat. Ah, Tangganya ada nggak kira-kira? ya rencananya loteng sih. Dia selalu menghindar rumahnya. Tangganya dulu apa rumahnya dulu gitu nah. Ya kalau ditanya mau beli rumah jadi mau. Tapi kalau tipe-tipeku tuh pengennya bangun sesuai dengan dream house lah ya. It's my dream mas. Rumah kok dicicil. Berarti ada tangganya berarti. Dibangun ya. Ada tangganya berarti. Ada tangganya. Insya Allah. Tembak terus pokoknya sama saya. So, Kalau tangga tuh pasti ada. pastilah. Enggak, pastilah. Tinggal beli. Tangga aluminium atau tangga kayu. Bengkel lah. Paling enggak tangga depan rumah. Iya. Iya. Takut banjir kan soalnya. Jadi Main rumahnya tinggi. sendiri bisa. Honda kayu. Bentar, angan-anganmu rumah kayu atau rumah beton? Beton. Kalau angan-angannya, saya sudah desain itu. Jadi desainnya itu saya sudah buat lama. Sudah desain. Oh gini loh rumahnya, halaman depan, ruang tamunya segini ukurannya, sekian kali sekian. Nanti di sini ada parkiran mobil, meskipun belum ada mobilnya ya. Masuknya lewat samping, nanti ada pintu samping. Di sini ruang tengah, nanti ada ruang TV keluarga. Nanti toiletnya itu kubuat supaya apa ya? Anggaplah orang aktivitas di toilet, mandi nggak langsung di dapur gitu. Jadi dia ada ruang sendiri. Nanti di belakang sini ada tangga naik. Di sini ada, sudahlah pokoknya. Wah, ada Kolam tangga, berenang? ada tangganya Ada ya. dong. Kolam berenang? Nggak Oh, suka. Nggak suka ada kolam renang dalam rumah. Tapi memang konsepnya mungkin seperti ya modern lah ya. Maksudnya ada ruang terbuka di situ. Itu. Ruang terbuka hijau. RTH ya. Di atasnya ada seperti Kayak cottage tadi gitu. Ya, di atasnya ada cottage di situ. Jadi kalau rumah memang kalau lihat posisi tanah itu kayaknya menghadap timur. Mantap. Jadi matahari terbit, dia masuk cahaya, nanti matahari terbenam sudah sore itu nggak panas, dingin. Jadi di depan itu sudah ada Balkon maksudnya. Balkon. enggak, arah rumah, depan rumah itu ngadap timur. Enggak yang cottage tadi itu apa? Iya, balkon di atas. Jadi kalau misalnya mau meditasi malam-malam di luar, nah itu pas sudah. Kamu kebanyakan berteman sama Yusuf. Iya sih. Berapa kamar itu? Harus. Berapa kamar? Di bawah itu ada 3, di atas ada 2. Wih, luas 3. sekali kamar di bawah 3, boy. Enggak, kamar kan nggak mesti gede-gede banget, enggak. 3, 2, 5. Ya. Oh, kita sendiri-sendiri berarti. Aku kamar sendiri, aku kamar sendiri. Yusuf kamar sendiri. Iya, nggak apa-apa karena memang nanti apa ya? Nanti kan rumah saya itu rame tuh. Pasti. Banyak orang kumpul datang kan. Amin. Jadi dibuat gitu di belakang. Jadi ada kalau pagar keliling. Aku memang agak safety orangnya. Pagar keliling. Benteng Takeshi. Ya ini apa yang diinginkan tahun depan. Amin. Tercapai atau enggak apa itu goalsnya. Dan targetnya tahun depan akhir tahun. Ya pasti ya. Ini goals yang paling jelas kita tanyakan ke dia kan akhir tahun. Detail. Kalau masalah rumah, kalau masalah tangga ini Gak akan dijelaskan. besok. Kalau udah Sabtu Minggu, Iya.
tahun depan gitu aja. Padahal kalau rumah detail banget ya. Tuh. Padahal tangga ini lebih kecil nih ukurannya daripada rumah. Sebenarnya banyak hal-hal yang sudah ditulis, cuma kan yang boleh saya share ya itu aja. Yang itu kembali yang, Tangganya yang tuh boleh tangga- di-share atau enggak? Tangga ulir kah maksudnya atau tangga yang Enggak lah, belok-belok kah? tangga biasa aja. Tangga belok. Nggak tahu tangga biasa. Tangga L. Tangga biasa ya, satu kali belok lah, terus Tangga L. belok. Sudah ada desainnya, sudah saya tempel di kamar. Masya Allah. Sudah. Seperti itu. Uangnya dari mana? Nanti biar Dari tos Tuhan tamu. yang usahakan. Oh ya, mungkin salah satu wasilahnya tos tamu ya. Ya. Tapi satu pertanyaanku buat kalian semua nih. Ini Iya. kan kita di akhir tahun 2025 nih. Ah. Momen-momen menyenangkan dan momen-momen menyedihkan yang kalian alami di Sudah gini Vaksin, usut nah. nangis, sudah Iya, itu. sedih sudah dia. kakimu nggak kuinjak loh, Sem, jangan nangis. Sule bang. Ingat Amrian ini, Amrian sibuk bang, ya. Ada kesibukan. Ya kalau akhir tahun memang sibuk kalau sudah Sibuk kerjaan. Amrian nih. Namanya juga HRD ya. Gimana Rip? Momen menyenangkan di tahun 2025? Apa ya? Kalau dibuat mikir gini seakan-akan nggak ada yang menyenangkan ya. Iya iya. Kalau dibilang nggak ada yang menyenangkan berarti kita kurang bersyukur. Oh, Harusnya- takut kamu anggap ini jebakan kan? Menyenangkan dan menyedihkan 2025 menyenangkan nggak ada sih. Jadi Flat- menyenangkan flat- Biasa aja. flat seperti Nggak itu. ada Flat yang aja ya. spesial. Iya iya. Istri masih satu. Itu menyenangkan atau menyedihkan? Bahaya ini maksudnya. Itu konteks yang berbeda itu. Kalau Terima dikasih kasih. ini. Konteks. Tapi kalau hal menyedihkan 2025 kayaknya berat banget sih. Berat ya, terutama motor ya. Berapa kali masuk bengkel? Dorong motor dia dari jembatan Mahkota itu. Dia yang ingat ya. Sebelum jembatan Mahkota lagi Rip. Dia dorong itu nelpon. Sorry Rip, aku nggak bisa bantu saat itu ya. Jahat betul. Udah sampai di rumah sakit itu. Alhamdulillah tercapai. Yang baru. Motor. Kasih orang itu. Alhamdulillah. Cuma kerjaan memang tahun ini berat banget sih. Oh, iya. Efisiensi anggaran berdampak banget memang. Itu sih yang menyedihkan. Media ya. Yup. Apa ya? Ingatanku nggak panjang sekarang. Itu sudah tua nih nah. Ingatannya nggak panjang. Ingatan terbatas. Anak masuk sekolah misal gitu. Baru masuk sekolah atau sudah berapa? Yang kecil Kecil, tahun yang ini kecil, ya. masuk TK. Yang kecil tahun ini masuk TK. Kalau yang Oh iya, gede anakmu kan kita nanto. Belum. belum. Rencananya Planning. belum terwujud. Apa ya? Yang sedih banget apa ya? Lupa deh kayaknya. Udah Sudah senang sekarang deh. Karena nggak ada yang terlalu terlalu parah banget gitu ya mungkin. Ada tragedi atau Semua apa. masih bisa dijalani lah. ya cenderungnya kayak tadi di awal tadi kan ya udah kita usaha Tuhan belum merestui ya udah nggak apa-apa jalanin aja gitu aja walaupun memang kadang itu kita butuh proses 1 jam 2 jam 3 jam sehari 2 hari 3 hari untuk menerima itu ya tapi setelah itu udah jadi kayak udah selesai tuh makanya kalau sekarang disuruh ingat-ingat tuh kayak lupa kayaknya gitu karena udah lewat gitu tapi mungkin satu momen yang akhirnya gong itu naik pangkat kayaknya Alhamdulillah. yang nyenengin ya setelah penantian 6 tahun akhirnya tahun ini gol Semoga habis naik pangkat naik haji ya. amin Oh. walaupun nggak tahu juga jalurnya lewat Siapa mana tahu itu lewat nanti ada aja kalau sudah Jospol pangkat. Hah? Jospol, gratis pol. Jadi marbot dulu tapi umroh. Iya lumayan. bisa.
Yang Bisa. itu agak nggak logis sih. Ya Logis memang lah, memang logis. nggak menutup kemungkinan ya. Cuman kayaknya agak nggak logis ya. Masuk pengurus masjid nggak juga Ya, gitu. dimulai dari sekarang. Makanya. Kan masih 4 tahun lagi tuh. Resolusi. Kalau 2 periode masih ada kemungkinan lagi. Mau 2 periode. Nah, kalau Ikam Dal gimana? Momen menyedihkan Kayaknya tadi ini belum ngomong tanya itu deh. kan terakhir pasti. Oh gitu. Itu memang yang Karena aku tahu terakhir. jawabannya dia. Harus gong gitu. Oh, bos. Aku memang yang terakhir. Ya memang. kalau apa namanya? Kalau menyedihkan kayaknya nggak ada deh. Bisa jadi menyedihkan, bisa jadi menyenangkan. Menyedihkannya karena kenapa harus tercapai di tahun ini seperti itu. Karena runtutannya panjang, mulai tesnya itu dari Pengennya di tahun sebelumnya. betul dari tahun 2021 bahkan di tahun awal mencoba itu 2021 tuh wah, konfliknya banyak lah. Maksudnya konflik batin tuh banyak banget itu. Akhirnya tercapai di tahun 2025 seperti itu. Ya keterima pekerjaan yang bisa dibilang ya diimpikan juga lah seperti itu. Menyenangkan dan menyedihkan. Menyedihkannya ya kenapa baru sekarang. Tapi Ya, kalau menyenangkannya alhamdulillah sekarang. tercapai. Ya, mungkin Bro. yang terbaik memang pada saat ini ya. Nah, itu. Nah, ya kalau saya sih hal yang disedihkan banyak. Terutama saat Going Merry terbakar. Ya terutama kita bicara kondisi Indonesia ya. Kemudian bicara lagi. tentang Ya, makanya aku sudah tahu jawabannya. musibah-musibah yang terjadi di baru-baru ini di Sumatera dan lain-lain. Nah bagi saya pribadi itu hal-hal yang menyedihkan. Banget sih. Menyedihkan. Tapi yang saya syukuri pun banyak. Sangat banyak bahkan kadang terlupa untuk disyukuri. Ya, Kita pulang ke rumah masih dapat senyuman gitu kan. Orang tua ibu saya masih alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masih ditanya sudah makan atau belum. Itu kan bagi saya sesuatu yang sangat berharga sekali. Ya, benar sih. Pulang ke rumah meskipun belum menikah, belum punya momongan, tapi ketika pulang anak-anak ponakan tuh sudah bukan lagi ponakan tapi anak. Saya anggap anak. Jadi pulang buka pintu Pak gitu kan. Oh itu rasanya sudah bahagia sekali. Tapi kalau kemudian melihat mereka sakit, itu bisa kebawa itu bisa bukan stres ya, bisa kebawa pusing. Harus begini kayak gitu. Ya banyak hal yang harus disyukuri dan walaupun kadang-kadang kita terlewat untuk mensyukuri itu ya. Dan adapun hal-hal yang menyedihkan itu juga tentunya ada. Tapi namanya saya ini anak stoik ya. Siap. Aku suka nih pokoknya. Jadi mencoba untuk berdamai dengan keadaan apapun. Gitu sih. Ya, Kita. Hah? Kita. apanya? Momen menyenangkan dengan kita. Oh, dengan kita banyak. Bahkan hal-hal yang perdebatan itu bagiku menyenangkan. Siap. Kayak gitu kan. Misalnya Arif bully Yusuf bully Padel bully Amrian kan. Aku bully kalian, itu kan menyenangkan. Konotasinya nanti bully gimana maksudnya? Bully nih. Enggak, artinya bully ini kayak namanya sudah berteman lama itu kadang-kadang Kita nggak bully-bulian loh ya di sini ya. mungkin bagi orang nggak sopan, tapi bagi kita itu bahasa kemesraan lah ya. Wih, luar biasa. Sebenarnya itu lebih serem dari bully sih sebenarnya. Menindas sebenarnya. Kalau bully itu masih masih Iya. ringan sebenarnya, menindas. Nah, karena kan orang yang paling bisa menyakiti adalah orang terdekat. Benar. Betul. Ya kalau kita ketemu teman yang jarang kan ketemu, apa kabar, sehat gak? Dan kalau yang akrab kan, astaga, kira sudah masih hidup gak? Kayak gitu kan. Itu kan bahasa-bahasa kemesraan ya. Ya, baik untuk konklusi nih ya. Artinya obrolan kita pada malam ini adalah bahwa setiap dari kita tentunya harus merenungkan apa-apa yang sudah kita lewati. Bahkan Nabi sendiri menganjurkan, bunyi cicak nih. Ada juga Dia cicak. punya ternak cicak kemana-mana di bawah. Cicaknya di bawah. Bahkan Nabi sendiri menganjurkan agar kita itu evaluasi diri atau muhasabah diri itu sebelum tidur kan. Untuk mengingat apa yang sudah kita lakukan hari ini. Ya, Nah, mungkin kita tidak sengaja menyakiti orang lain. Bahkan mungkin karena orang terdekat itu biasanya kita lebih mudah menyakiti tapi kita Benar. nggak nyadarin. banget.
Kalau orang lain mungkin kita lebih sensitif, astaga, aku salah sama orang ini tadi di jalan. Tapi untuk orang rumah kita mungkin karena sudah terbiasa kita kadang-kadang itu kita lupa. Maka Nabi pun mengajarkan untuk kita muhasabah diri pada setiap malam. Dan tentunya di masa akhir 2025 ini ya sama, tentunya bahkan muhasabah itu bukan hanya pada kita pribadi ya. Kita juga semuanya, seluruh jajaran pemerintah harus muhasabah. Kebijakan-kebijakannya, sekolah-sekolah, kebijakan sekolah pun harus muhasabah bahwa sesuai nggak visinya mereka tentang sekolah ini sudah sampai nggak atau berjalan nggak misinya. Dan banyak hal tentunya, dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Lo punya duit? Oke, baik. Terima kasih kawan-kawan. Ini kita tag-nya di pantai Pemedas. Mungkin nanti suara ombak masuk itu hal yang syahdu lah, yang menambah kenikmatan suasana obrolan kita pada malam ini. Baik, tetap saksikan Tuas Tamu. Jangan lupa like, subscribe dan komen dan share. Mudah-mudahan Tuas Tamu tetap berjalan dan kita bisa memberikan manfaat ke semuanya. Amin. Saksikan terus Tuas Tamu. Tuas Tamu, Tukar wawasan, Tambah ilmu. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I can roast, I can gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the